Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendy Azuri dengan NIM L131210080. Di sini saya akan mempresentasikan PPT inventarisasi dengan tema pendugaan potensi volume pohon dan karbon. Adapun anggota kelompok 6 yang pertama yaitu Iva Fatihah Mevani, Muhammad Rendy Azuri, Vera Venita, Refki Nofris Vendra, Silvarni Ignatius Meiri, Muhammad Afandi, dan Yayat. Adapun poin-poin yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama, maksud dan tujuan pendugaan volume dan karbon. Yang kedua, teknik pengukuran dan perhitungan volume pohon pada hutan alam dan hutan tanaman. Yang ketiga, teknik pengukuran dan perhitungan volume kayu bulat. Yang keempat, teknik pengukuran dan perhitungan pohon karbon. Hutan merupakan komponen penting dalam hal penyerapan karbon dioksida atau CO2 yang ada di atmosfer dengan komposisi yang ada di dalamnya, baik itu pohon, pancang, tiang, semai, dan tumbuhan bawah yang bahkan bagian yang sudah mati sekalipun berperan dalam menyerap karbon. Karbon yang diserap oleh pohon seresah dan bagian yang sudah mati itu akan disimpan dalam bentuk biomasa. Dengan demikian, dapat diartikan bahwasanya semakin besar kuantitas hutan, maka karbon yang diserap juga akan semakin banyak. Dan sebaliknya, semakin banyak deforestasi dan pembakaran hutan, karbon yang ada di atmosfer juga akan semakin meningkat. Dan dalam kondisi tertentu, karbon dapat berubah menjadi molekul berbahaya. Maksud dan tujuan Maksud dan tujuannya yaitu untuk menduga volume, biomasa, dan cadangan karbon di atas permukaan tanah yang tersimpan pada kawasan hutan Desa Lampo. Kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai cadangan karbon yang tersimpan pada hutan Desa Lampu, sekaligus menjadi bahan masukan terkait fungsinya sebagai salah satu kawasan penyimpan, serta penyerapan karbon dan sebagai referensi dari informasi bagi penelitian. Teknik pengukuran dan perhitungan volume Teknik pengukuran dan perhitungan volume pohon pada hutan alam dan hutan tanaman. Volume suatu pohon masih berdiri dapat dihitung atau ditentukan dengan jalan mengukur diameter dan tinggi pohon. Pengertian ini berbeda-beda tergantung tujuan dari volume yang akan dihasilkan. Misalnya, volume kayu atau sentimen pengolahan. Volume kayu atau volume kayu untuk kayu bakar dan sebagainya. Pengukuran volume kayu dapat dilakukan berdasarkan hukum Archimedes, yaitu banyak volume zat cair yang dipindahkan sama dengan volume dari benda yang memindahkan zat cair tersebut. Pengukuran dengan menggunakan rumus volume dari suatu titik geometris. Yang ketiga, volume berdasarkan metode grafik. Pengukuran volume berdasarkan hukum Archimedes untuk bidang kehutanan sangat mahal, kecuali untuk kepentingan penelitian atau jenis-jenis kayu yang bernilai ekonomis. Selanjutnya yaitu teknik pengukuran dan perhitungan volume kayu bulat. Alat ukur kayu bulat, alat ukur yang digunakan untuk pengukuran kayu bulat dapat berupa tongkat ukur untuk mengukur garis tengah atau diameter, kayu bulat dan pita ukur untuk kayu bulat dan pita ukur yang terbuat dari bahan yang tidak mudah memuai dan menyusut, serta tidak mudah patah atau putus, dan mudah digunakan untuk mengukur panjang kayu bulat. Tempat pengukuran kayu bulat sesuai peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. Untuk skala pengukuran dilakukan di tempat penebangan.
sesuai kepentingannya. Untuk petugas pengawas, pengukuran dilakukan oleh pengawas penguji kayu bulat rimba Indonesia. Keberadaan kayu bulat pada suatu saat akan diukur ketentuan yang berlaku bagi kayu bulat rimba. Sebelum diukur, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Kayu bulat rimba sebelum dilakukan pengukuran harus bebas cabang atau ranting. Telah dikuliti dan kedua bontos dipotong siku dan rata. Kayu bulat rimba yang diukur harus tersusun demikian rupa sehingga memudahkan untuk dapat dilakukan pengukuran diameter pada kedua bontos serta panjang kayu bulat rimba tersebut. Jenis-jenis rumus perhitungan volume kayu bulat. Ada beberapa rumus yang disusun berdasarkan pemahaman beberapa ahli. Namun secara umum prinsip-prinsip tersebut tidak jauh berbeda, hanya sudut pandang yang berbeda. Rumus yang digunakan untuk menentukan volume kayu bulat antara lain rumus Huber, rumus Smalian, rumus-rumus Brereton. Selanjutnya yaitu teknik pengukuran dan perhitungan karbon. Menghitung total cadangan karbon hutan didasarkan pada kandungan biomasa dan bahan organik pada 5 karbon pol, yaitu diantaranya biomasa atas permukaan tanah, biomasa bawah permukaan tanah, kayu mati, seresah, dan bahan organik tanah. Pengambilan contoh. Rancangan pengambilan contoh. Teknik pengambilan contoh yang digunakan adalah pengambilan contoh berlapis secara sistematik atau acak dengan toleransi kesalahan maksimal 20%. Stratifikasi bertujuan mengelompokkan tampak berdasarkan peta tutupan lahan yang diperoleh dari interpretasi citra satelit dengan resolusi paling rendah 30 meter. Bentuk-bentuk plot contoh sesuai kondisi lapangan dapat berbentuk lingkaran, persegi, panjang, bujur sangkar. Ukuran-ukuran plot untuk tiap tingkatan pertumbuhan vegetasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu semai dengan luasan maksimal 4 meter kubik. 4 meter persegi. Yang kedua yaitu pancang dengan luasan maksimal 25 meter persegi. Yang ketiga, tiang dengan luasan minimal 100 meter persegi dan pohon dengan luasan minimal 400 meter persegi. Baiklah, sekian PPT yang saya presentasikan pada kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.